Kristus sendiri menampakkan diri kepada Paulus pada malam hari dalam sebuah penglihatan. Berkata kepada Paulus, "Aku mempunyai banyak umat di kota ini." Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 1 Juli, judulnya Banyak Umatku di Kota Ini. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 4 ayat 29. Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Pekerjaan Paulus di antara orang-orang Yahudi di Korintus tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Paulus harus menghadapi beberapa permusuhan dan kebencian. Alkitab mengatakan bahwa mereka melawan dan menghujat. Kisah 18 ayat 6. Ketika objek dari kata kerja Yunani blasphemeo, yaitu menghujat adalah manusia, itu berarti memfitnah atau mencemarkan nama baik. Dengan kata lain, mereka bermaksud merusak reputasi Paulus dan mencegah agar tidak berhasil dalam usaha misinya. Syukur kepada Tuhan, pekerjaan Paulus di sinagog Korintus tidak sia-sia. Bagaimanapun, Tuhanlah yang memegang kendali atas misinya. Tuhan berjanji, firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Beberapa orang Yahudi tidak menyangka bahwa Krispus, kepala sinagog, dan keluarganya akan menerima Yesus sebagai Mesias dan dibaptis. Kisah 18 ayat 8. Bukan hanya keluarga Krispus, tetapi Kisah 18 ayat 8 mencatat banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan itu menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ini kemungkinan besar juga karena pengaruh Krispus. Dalam Kisah 18 ayat 9 dan 10, dituliskan perasaan Paulus dalam menghadapi tantangannya di Korintus dan bagaimana Tuhan mendorong hambanya ini. Tepat setelah Paulus meninggalkan sinagog, ia mengalami sebuah pengalaman yang memberinya dorongan semangat. Kristus sendiri menampakkan diri kepada Paulus pada malam hari dalam sebuah penglihatan dengan kata-kata yang mengingatkan pada Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Memang, Paulus mengakui bahwa ia berada di Korintus dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 3. Paulus harus meninggalkan Berea menuju Athena karena perlawanan yang berat. Dan Paulus tampaknya berpikir bahwa ia harus meninggalkan Korintus karena alasan yang sama, yaitu perlawanan yang berat. Tetapi hal itu tidak akan terjadi kali ini. Karena Yesus berkata kepada Paulus, "Aku mempunyai banyak umat di kota ini." Kisah 18 ayat 10. Dan Paulus adalah alat Yesus untuk membawa kabar keselamatan kepada umat di kota ini. Dalam Yesaya 41 ayat 10, ada janji Tuhan yang indah untuk kita, yang seharusnya mempengaruhi kehidupan keseharian kita. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Upward Look halaman 91. Kristus menghendaki agar kelompok-kelompok kecil orang percaya pergi berdua-dua mengunjungi masyarakat, menyampaikan pekabaran Injil, dan mengajarkan kebenaran Alkitab. Baik tua maupun muda dipanggil untuk ikut serta dalam pekerjaan ini. Jika mereka melayani dengan kerendahan hati, malaikat-malaikat Allah akan menyertai mereka, mengajar mereka berdoa,
bernyanyi, dan memberitakan pekabaran Injil dengan kuasa. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.